Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah sesi terakhir di pelatihan kurikulum pondok pesantren. Pada poin 36, asesmen implementasi kurikulum pesantren. Setelah kita nonton materi videonya, kita diarahkan untuk mengerjakan soal latihan. Ada 10 soal pilihan ganda. Kita mulai mengerjakannya. 10 soal ini diberikan waktu 1 jam setengah. Ada 10 soal. Kita lihat soal yang pertama. Komponen asesmen kurikulum pondok pesantren era digital meliputi 4 hal berikut, kecuali yang bukan komponen asesmen kurikulum pesantren era digital. Memilih metode tepat asesmen kurikulum pesantren, mencernakan pengumpulan analisis, merumuskan masalah. Ini adalah komponen asesmen yang bukan ini. Jawaban yang bukan adalah melaksanakan asesmen kurikulum pesantren di era digital. Selanjutnya soal nomor 2. Prinsip fleksibilitas dalam asesmen kurikulum pesantren era digital adalah relevan, saling berhubungan, ada ruang gerak, sejauh mana direncanakan dan kan dapat laksana dicapai dengan acara. Fleksibilitas itu bebas bergerak, bebas melakukan apa saja. Ada ruang gerak yang memberikan kebebasan. Ini kebebasan dalam bertindak. Jawaban nomor 2 yaitu C. Soal selanjutnya nomor 3. Satu proses pengumpulan informasi tentang rencana, tujuan, isi, bahan, dan cara indukkan sebagai pedoman kegiatan pembelajaran pesantren konteks era digital dengan pemanduan perangkat teknologi atau perangkat digital lainnya. Ini adalah pengertian dari asesmen, pengukuran, penilaian, atau evaluasi kurikulum pesantren digital. Sini jawaban yang tepat, pengertian dari asesmen kurikulum pesantren digital. Selanjutnya nomor 4. Satu proses pengumpulan informasi tentang siswa dan kelas untuk masa-masa pengambilan keputusan instruksional. Juga dapat diartikan suatu kegiatan berdasarkan data semua ukuran berdasarkan kriteria maupun aturan tertentu. Ini adalah pengertian dari sama juga asesmen. Jawabannya adalah D. Nomor 5. Dalam tujuan asesmen kurikulum terdapat pernyataan melacak proses penyusunan kurikulum sesuai dengan tujuan pendidikan. Pernyataan tersebut merupakan bagian dari A. Summing up, B. Keeping track, C. Finding out, C. Checking up. Melacak ini adalah mengecek, checking up. Oke, jawabannya 5 adalah D. Selanjutnya nomor 6. Merupakan suatu proses mencari, menemukan, dan mendeteksi pencapaian kurikulum sesuai dengan tujuan pendidikan. Ini adalah merupakan bagian dari A. Summing up, B. Checking up, C. Keeping track, kemudian finding out. Kita lihat proses mencari, menemukan. Kalau kita artikan dalam bahasa Inggris adalah finding. Jawabannya adalah D. Finding out. Nomor 7. Seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara digunakan untuk pedoman menjalankan kegiatan pelajaran untuk penyelesaian tujuan pendidikan. Nyata-nyata merupakan pengertian dari A. Prinsip kurikulum, B. Pengertian kurikulum, evaluasi kurikulum, fungsi kurikulum. Rencana pengembangan isi. Ini adalah pengertian kurikulum. Jawabannya B. Nomor 8. Prinsip kesinambungan dalam asesmen kurikulum pesantren era digital. A. Relevan antara pendidik dengan tuntutan kehidupan. Sejauh mana suatu direncanakan dapat saling berhubungan antara berbagai tingkat pendidikan. Ruang gerak memberikan belasan. Prinsip kesinambungan.
nomor 8. Ini adalah jawabannya B. Soal selanjutnya nomor 9. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam melaksanakan monitoring asesmen kurikulum pesantren era digital. Ada 4 hal, kecuali mekanisme monitoring asesmen kurikulum pesantren, prinsip monitoring asesmen kurikulum pesantren, aspek dan evaluasi dalam kurikulum pesantren, kecuali D, agenda monitoring dan kualifikasi penilaian dalam kurikulum pesantren era digital. Soal terakhir nomor 10. Proses pemberian status atau keputusan atau klasifikasi terhadap suatu hasil asesmen dan penilaian. Ini adalah pengertian dari A. Asesmen, B. Evaluasi, penilaian, pengukuran, hasil asesmen. Kita coba jawab B. Evaluasi. Selesai ujian, selesai 10 buah soal. Kemudian apakah Anda yakin menyelesaikan latihan ini? Klik yakin atau tidak. Kita ulangi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Klik yakin kalau sudah yakin selesai ujian, apakah mendapatkan nilai sempurna. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, dapatkan nilai 80 dan lolos passing grade. Kita sudah selesai pelatihan ini. Klik saja selesai pelatihan dan siap-siap untuk mendapatkan sertifikat. Persyaratan terakhir untuk mendapatkan sertifikat biasanya kita harus memberikan review terhadap pelatihan yang telah kita ikuti ini. Nah, di sini berikan review dan kita tunggu proses tanda tangan elektronik. Bagaimana cara berikan review? Kawan-kawan boleh lihat di video saya yang lain. Saya sudah buatkan bagaimana berikan review secara bagus dan cepat diberikan sertifikat. Oke. Sampai jumpa di pelatihan selanjutnya sahabat pelatihan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.